Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam minggu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Selamat hari Minggu, selamat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mempersiapkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan adalah kita. Kita puji Yesus. Memuji Yesus karena Dia adalah penebus kita. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya untuk selama-lamanya. Puji Yesus. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Langit masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentera surga. Kuasa hormat berilah kepada Gembala. Yesus pelihara kita. Gembala, Yesus pelihara kita. Siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus. Sepanjang kedua kita nyanyikan sama-sama. Puji Yesus penebusku. Dia disalib sang dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia, pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus, selama-lamanya. Interlude. Bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Puji Yesus penebusku. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Malam surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan ku kemenangan. Kuasa mulia bagi
bahagia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Mazmur 47 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Marilah kita bersama-sama membacakan ayat ini sekali lagi. Mazmur 47 ayat 8 dan 9. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Marilah kita bersama-sama, kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami boleh kembali bersekutu bersama Engkau. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Untuk minggu yang boleh kami lewati Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam kehidupan keseharian kami. Kami mengucapkan syukur Engkau telah menciptakan, Engkau telah memberikan, Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Saat ini Tuhan, sungguh kerinduan baik kami Tuhan untuk kami boleh kembali dalam kebaktian ini Tuhan. Walaupun kebaktian ini masih berjalan dengan online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap hati kami. Saat ini Tuhan, kami undang Tuhan untuk Engkau memberkati kami. Engkau melayakkan kami Tuhan, di mana mungkin banyak dosa yang kami lakukan. Mungkin ada yang mungkin kami lakukan tanpa kami sadari. Tuhan, biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami, supaya pada hari ini Tuhan, kami boleh hadir ke hadirat-Mu Tuhan, kami boleh layak untuk itu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk waktu ini. Biarlah segala pujian kami Tuhan boleh memuliakan nama-Mu, dan hati kami dan pikiran kami Tuhan boleh tertuju pada Engkau saat firman-Mu disampaikan. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami boleh merasakan berkat-Mu melalui kebaktian ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah dengan tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama memberikan pengakuan kita bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan kita dengan segenap hati kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kami persilahkan untuk duduk. Mungkin saat kita menjalani kehidupan kita, tidak selalu kehidupan kita jalani dengan mudah. Bahkan mungkin kadang terasa sangat berat untuk boleh kita jalani. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa kita tidak sendirian. Kita mempunyai Yesus. Dia adalah teman kita. Dia adalah sobat kita. Dia adalah tempat di mana kita bisa bersandar. Dia di sisiku dan Dia selalu besertaku. Marilah kita bersama-sama memujikan lagu Ku Percaya Padanya. Ku percaya padanya, tempuh hidupku.
percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap berada langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Dialah sobatku, sobat yang setia. Ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap berada langkahku, asal percaya Tuhan, Dia. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ya besertaku, Ya pemanduku, kawan yang setia. Pemanduku, kawan yang setia, Ya di sisiku, Ya besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya. Ialah sobatku, sobat yang setia. Ialah sobatku, sobat yang setia. Ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap berada langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Marilah saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk doa syafaat kita. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kesempatan yang indah bagi kami. Untuk saat ini kami boleh bersama-sama berdoa Tuhan, untuk beberapa pokok doa yang akan kami naikkan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus tempat ini. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk tuntunan-Mu, untuk Engkau hadir bagi kami sebagai sobat kami, sebagai kawan kami, sebagai penyerta kami selalu di sisi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Biarlah Tuhan setiap jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus ini Tuhan, kami boleh merasakan untuk kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Dan kami boleh mengucap syukur senantiasa Tuhan untuk segenap berkat-berkat-Mu itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin pada saat ini Tuhan sedang lemah tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk mereka ini satu persatu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati untuk mereka ini Tuhan. Di dalam kelemahan tubuh mereka, Engkau yang akan memberikan kekuatan. Engkau akan memberikan keteguhan dalam iman mereka Tuhan. Sehingga mereka percaya Tuhan, dalam keadaan bagaimanapun, Engkau tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan, juga kami berdoa untuk mereka mungkin yang sedang bergumul, baik itu pergumulan dalam ekonomi mereka, pergumulan dalam iman mereka, pergumulan dalam keluarga mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tilik mereka satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau selalu berada bersama-sama dengan mereka. Tuhan, Engkau memberkati dalam hati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh bersandar selalu pada Engkau Tuhan. Dan mereka boleh melewatkan kesusahan-kesusahan dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat ini Tuhan. Biarlah dalam setiap jemaat ini Tuhan,
apapun yang kami rasakan, kami tetap boleh teguh dalam iman kami dan percaya pada Engkau. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ini. Saat ini memang kami masih bersama-sama bersekutu melalui online Tuhan. Kami masih belum boleh untuk secara fisik hadir ke gereja ini untuk bersama-sama bersekutu. Tapi kami mengucapkan syukur Tuhan bahwa persekutuan indah dengan Engkau tetap boleh ada. Dan kami boleh merasakan Tuhan bahwa pimpinan-Mu melalui kebaktian-kebaktian kami, pimpinanmu melalui kebaktian doa, persekutuan-persekutuan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaktian maupun persekutuan online yang kami adakan. Biarlah Engkau Tuhan, Engkau selalu hadir dan Engkau selalu memberkati kami melalui kebaktian-kebaktian dan persekutuan-persekutuan ini Tuhan. Engkau juga berkati untuk gereja kami Tuhan, dalam menyiapkan Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan Tuhan, untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan memberkati Tuhan, supaya Natal boleh persiapkan dengan baik. Untuk panitia yang ada, tim ibadah yang ada, Tuhan sediakan tolong berikan hikmat dan bijaksana dalam menyusun acara Natal nanti. Sehingga Tuhan, apapun keadaannya Tuhan, kami boleh merasakan suasana Natal, kami boleh merasakan kehadiran-Mu kembali Tuhan di dunia ini Tuhan, yang boleh kami ingat melalui setiap Natal ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap panitia yang ada, supaya mereka boleh bersatu dan mereka boleh menyiapkan ini sebaik-baiknya. Untuk rekaman yang nanti akan diadakan, Tuhan sendiri akan memberkati, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucapkan syukur bahwa kami boleh hidup di Indonesia ini, dengan kami boleh bebas untuk bersekutu bersama. Kami saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini, di mana saat ini Tuhan kami sedang menghadapi pandemi dan juga resesi dalam ekonomi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam bangsa dan negara kami melewati untuk masalah-masalah ini. Tuhan tolong Tuhan, supaya melalui pemerintah yang ada, pemerintahan dari presiden, wakil presiden, segenap menteri, sampai aparat-aparat yang ada di bawahnya Tuhan, biarlah bersatu padu Tuhan, untuk boleh memikirkan untuk bangsa ini boleh lepas dari segala masalah ini. Tuhan juga berkati Tuhan untuk segenap rakyat, supaya boleh mendukung untuk rencana-rencana pemerintah, sehingga kami boleh merasakan untuk negara ini boleh semakin lama, boleh semakin maju dan terlepas dari masalah-masalah yang ada. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk undang-undang cipta kerja yang saat ini banyak didemo dan juga kami dengar banyak yang melakukan anarkis. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati pemerintah dan aparat yang ada, supaya mereka boleh bijak Tuhan untuk menangani masalah ini. Tuhan juga tolong Tuhan untuk setiap rakyat Indonesia ini, di mana kondisi seperti ini Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan bahwa bukan saatnya bagi kami untuk melakukan kekacauan, tapi ini saatnya kami untuk bersatu, untuk bersama-sama membangun negeri kami. Mungkin banyak orang yang ingin untuk negara kami ini menjadi bermasalah dan hancur, tapi kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang singkirkan mereka. Dan biarlah kami, rakyat Indonesia, kami boleh mendukung pemerintah kami, sehingga kami boleh bersama-sama memajukan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini. Saat ini juga Tuhan, kami ingin untuk berdoa bagi pribadi kami masing-masing, Tuhan yang mendengarkan kami. Jemaat sekalian, mungkin ada permasalahan, mungkin ada sesuatu yang ingin kita panjatkan kehadirat Tuhan dari diri kita pribadi masing-masing. Saya berikan kesempatan untuk itu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mendengarkan segala seruan doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan yang terbaik, dan Engkau Allah yang tidak tinggal diam
Jika anak-anak-Mu ada yang meminta pada Engkau, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segenap doa kami ini Tuhan, boleh Engkau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko dengan tema penilaian dan penghakiman. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Yesus Menuntun Hidupku. Kita percaya bahwa Yesus menuntun kehidupan kita, sehingga kita saat ini bisa bersama-sama, senantiasa bersama-sama bersukacita untuk Tuhan. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersukacita, siang malam dimanapun ada Yesus menuntun. Ya menuntun, ya menuntun, ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena daya menuntun. Yang kedua, ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya, suka duka dan apapun ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena daya interlude. Sewaktu ajalku tiba, musuh semua ku kalahkan. Sewaktu ajalku tiba, musuh semua ku kalahkan. Maut takkan buatku takut, karena Yesus yang menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia menuntunku. Shalom, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita. Mari pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita bersyukur Tuhan masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk itu. Itu sebabnya mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memperhatikan kami dan selalu mau berfirman untuk kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong sehingga firman-Mu bisa kami pahami, bisa menggerakkan hati kami, dan bisa memotivasi kami untuk melakukannya. Bimbing hamba-Mu yang banyak keterbatasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendasari renungan kita pada saat ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ke-5. Kemudian surat Roma pasal 14, ayat yang ke-10 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ke-5, kemudian nanti Roma 14, ayat yang ke-10 sampai ke-13 yang berbunyi begini. Matius 7 ayat 1 sampai yang ke-5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bagian berikutnya adalah surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 yang berbunyi begini. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan aku. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada seorang ibu, seorang majelis, dia baru keluar dari ruang rapat majelis, kemudian dia sampai ke tempat parkir gerejanya dan dia masuk ke dalam mobil. Kemudian dia nyalakan mobil itu, dia nyalakan AC-nya, dan dia terduduk menundukkan kepala. Dia terdiam. Dari raut wajahnya, mungkin kita kalau ada di sana akan bisa mengira-ira, antara kesedihan dan kemarahan itu ada di dalam hatinya. Itu nampak dari raut wajahnya. Ibu ini diam, dan dia hanya tertunduk, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Dia melihat, oh nama pendetanya. Kemudian dia membuka, dia mengangkat telepon itu dan menerimanya. Ya Musa, saya belum pulang. Ya Musa, betul. Saya marah sekali Musa. Betul, saya marah sekali Musa. Bagaimana saya tidak marah? Apakah teman-teman itu lupa apa yang sudah saya lakukan untuk gereja? Apakah teman-teman tidak tahu sebagai seorang majelis apa saja yang sudah pernah saya lakukan untuk gereja? Apakah mereka tidak ingat, Musa? Papa saya adalah pendiri gereja ini. Mama saya pelatih paduan suara gereja ini. Saya selalu memberikan persepuluhan. Kalau tidak percaya silahkan tanya kepada bendahara. Waktu saya untuk gereja, oh tidak terhitung, Musa. Apa mereka tidak tahu? Tapi kenapa mereka memperlakukan saya seperti itu? Coba kalau dibandingkan dengan perbuatan mereka sendiri, Musa. Apa sih yang mereka lakukan buat gereja? Apakah waktu mereka lebih banyak untuk gereja dibandingkan saya? Apakah mereka setia memberikan persepuluhan? Siapa sih mereka? Majelis seperti apa sih mereka? Kok berani-beraninya mereka menentang usulan saya seperti itu? Dengan kalimat yang kasar pula, Musa. Bagaimana saya tidak marah, Musa? Bapak Ibu, kira-kira itu petikan percakapan antara seorang majelis yang habis rapat majelis dengan pendetanya yang menelpon dia yang mungkin hendak menenangkan hati ibu ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kemarahan yang dilontarkan ibu ini, kalau kita perhatikan, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan satu penilaian atau penghakiman dari ibu ini tentang orang lain yang melayani di gereja yang tidak sepaham dengan pendapatnya. Ada kemungkinan pendapat ibu ini tidak diterima. Dan teman-temannya sesama majelis yang diterima. Dan dia merasa, kenapa pendapat teman-temannya majelis yang lain diterima dan sikap mereka menolak begitu pula dengan usulannya dia. Padahal yang mereka lakukan itu tidak lebih banyak dibandingkan yang ibu ini lakukan. Kita mungkin bisa menganggap ini penilaian atau mungkin juga bisa menganggap sebagai satu penghakiman. Nah, kalau kita membaca ayat tadi, Matius pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ke-5 dan Roma 14 ayat 10 sampai 13,
Ada satu kesan di situ bahwa seolah-olah sebagai orang Kristen kita tidak boleh menghakimi. Janganlah kita menghakimi. Kalau kita melihat Roma 14 ayat 10-13. Mengapa engkau menghakimi saudaramu? Mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jelas seolah-olah di dalam bagian ini bahwa satu pertanyaan yang retorik, tetapi jelas message-nya atau beritanya yaitu jangan menghakimi saudaramu. Hal yang sama juga Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 7 ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang ketiga. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Yang secara implisit maupun eksplisit, dua bagian firman Tuhan ini mengatakan jangan menghakimi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah pernyataan Ibu Majelis tadi yang diungkapkan kepada pendetanya adalah perkataan yang keliru? Artinya dia tidak boleh menghakimi seperti itu. Atau mungkin kita akan bertanya ketika membaca dua ayat ini. Lalu bagaimana kalau kita melihat ada orang yang bersalah? Ada seorang hamba Tuhan atau seorang majelis yang katakanlah mereka berselingkuh, berzina, mereka mengambil uang gereja. Bagaimana kalau ada aktivis yang berhutang kemudian tidak membayar? Apakah kita juga tidak boleh menghakimi seperti itu? Apakah itu berarti kita harus diam saja? Dan mungkin kalau kita urutkan deretan pertanyaan berikutnya mengenai penghakiman ini akan banyak sekali yang bisa kita tuliskan di sana. Penghakiman dan penilaian kita kepada orang lain dan apakah itu satu kesalahan kalau kita menilai atau menghakimi orang lain. Bapak Ibu sekalian, penghakiman itu akan selalu ada di dalam segala sisi kehidupan kita. Baik di dalam keluarga, walaupun kita suami dan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kakak dengan adik, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, maka penghakiman itu akan selalu ada. Di dunia kerja, betapa banyak keluhan-keluhan kita terhadap rekan kita yang kita rasa tidak bekerja sebaik-baiknya tetapi mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya dibandingkan dengan kita. Apakah dalam kondisi begitu kita tidak boleh menghakimi? Demikian pula di dalam gereja. Nah Bapak Ibu, mungkin kita awali lebih dahulu pembahasan kita ini dengan pemahaman mengenai penghakiman. Penghakiman itu apa sebetulnya? Sama enggak dengan penilaian? Penghakiman Bapak Ibu sekalian adalah yang kita bahas pada saat ini memiliki pengertian menilai suatu perkara, kemudian menjatuhkan suatu keputusan benar atau salah, dan kemudian menetapkan konsekuensinya. Jadi menilai sesuatu peristiwa, suatu sikap orang lain, kemudian menyatakan apakah dia benar atau salah, kemudian menetapkan konsekuensi atau sanksi kepada orang itu. Yang artinya di dalam kemasyarakatan kita akan menemukan mungkin ada 3 macam penghakiman. Yang pertama adalah penghakiman secara formal. Itu diberikan kepada orang yang diberikan hak di dalam undang-undang memang untuk menilai satu perkara, kemudian menetapkan satu perkara benar atau salah, siapa yang benar, siapa yang salah, kemudian menetapkan konsekuensinya atau sanksinya. Ada orang-orang tertentu seperti hakim di pengadilan. Itu adalah penghakiman secara formal. Tetapi ada penghakiman informal. Bukan haknya, tetapi di dalam kemasyarakatan diakui secara umum bahwa orang-orang ini memiliki hak untuk menghakimi orang lain. Misalnya kalau di dalam dunia keagamaan ada pendeta-pendeta tertentu, atau hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh agama yang berhak yang boleh menghakimi orang lain. Undang-undang tidak mengatur, tetapi masyarakat menerima penghakiman dari tokoh-tokoh agama ini. Atau orang tua kepada anaknya, suami kepada istri, mungkin orang yang punya jabatan lebih tinggi kepada orang yang punya jabatan lebih rendah atau bawahannya. Berhak menghakimi, bahkan memberikan penilaian secara tertulis, kemudian menjatuhkan sanksi atau konsekuensi. Ada juga penghakiman yang non-formal. Artinya keluhan-keluhan yang kita ucapkan tentang orang lain, kemudian kita mengambil sikap kepada orang lain menurut penghakiman kita itu. Ya contohnya Ibu Majelis tadi di awal khotbah ini kepada rekan-rekan majelisnya. Nah Bapak Ibu sekalian, artinya penghakiman itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari.
Di dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua lingkungan sosial kita, ada yang namanya penghakiman. Dunia yang kita jalani sekarang ini bukan cuma dunia yang narsistik, yang hedonis, yang materialisme, yang egois. Tetapi rupanya dunia yang kita jalani adalah dunia yang penuh dengan nilai-nilai penghakiman, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kemudian firman Tuhan hari ini mengatakan jangan kamu menghakimi, karena kamu akan dihakimi. Jangan menghakimi saudaramu. Bagaimana kamu mempunyai hak untuk menghakimi saudaramu? Tetapi apakah benar bahwa kita harus diam saja ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan? Suami atau istri kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Apa yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai penghakiman. Mengapa Tuhan memberikan peringatan? Baik di dalam Injil Matius maupun surat Roma, bahwa penghakiman itu harus kita pikirkan baik-baik. Harus kita teliti, harus kita pikir ulang. Jangan sampai kita hanya menghakimi orang lain, namun kemudian kita jatuh di dalam dosa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita perhatikan, sikap menghakimi semacam itu memiliki bahaya. Bahayanya penghakiman itu oleh karena kelemahan dan keterbatasan kita. Kita tidak memahami seluruh realitas. Misalnya ibu majelis tadi, dia menilai dan menghakimi rekan-rekannya, dia tidak memahami apa alasan orang-orang itu menolak usulannya dia. Dia tidak memahami secara benar-benar apa pemikiran dan perasaan dia. Dia tidak memahami orang-orang yang dia nilai itu, kenapa orang-orang itu melakukan atau mengatakan ini dan itu. Kita tidak memahami semua realitas di dalam hidup ini. Sehingga pada waktu kita menghakimi, artinya kita menghakimi secara subjektif. Dengan sudut pandang yang sangat sempit. Dan itu bisa salah. Itu bisa menjadi satu batu sandungan untuk orang lain. Dan menyakiti hati orang lain. Dan tidak bisa disembuhkan. Penghakiman itu bahaya oleh karena kita tidak memahami seluruh realitas. Karena kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri. Dan lebih bahaya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Penghakiman itu seringkali dipakai untuk menempatkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Pada waktu kita menghakimi orang lain, seringkali kita menganggap diri kita secara tidak langsung, kita adalah orang yang lebih baik daripada dia. Lebih tahu, lebih berpengetahuan daripada dia. Lebih saleh dan rohani daripada dia. Lebih punya hak untuk menilai dia dan menghakimi dia ketimbang dia menilai saya. Ada sikap meninggikan diri dibandingkan orang lain. Bahkan bukan cuma itu. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, seorang menghakimi orang yang lain itu karena dia sedang menutupi kesalahan yang dia lakukan. Dia ingin menyembunyikan kesalahannya, dia ingin menutupi dengan cara dia menyalahkan orang lain. Dia menghakimi orang yang sedang menghakimi dia untuk menunjukkan bahwa dia tidak lebih buruk daripada orang itu yang menghakimi kita. Dan dia sedang menyembunyikan kesalahannya. Dan dia menunjukkan kesalahan orang lain. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi yang terbatas, dengan kondisi keberdosaan kita, ketika kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita sedang menunjukkan dosa, kesalahan, dan kesombongan kita. Dan dengan menghakimi orang lain sebetulnya kita sedang menyembunyikan satu dosa kita dengan menunjukkan dosa yang lain. Mendemonstrasikan dosa yang lain kepada orang lain. Itu sebabnya kita mesti memahami. Menghakimi atau penghakiman kepada orang lain itu sangat berbahaya dan menunjukkan justru betapa berdosanya kita. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah keluarga ada satu kebiasaan. Mereka itu saling memberikan kado Natal. Jadi mereka di dalam 1 bulan, awal Desember, mereka sudah mulai menyimpan uang, atau bahkan mungkin selama setahun mereka menyimpan uang. Dan awal Desember mereka pikirkan, apa ya yang saya berikan kepada papa saya? Kado Natal saya untuk mama saya. Saya mesti bagi-bagi, nilainya berapa harganya. Nah, keluarga ini sudah mulai sibuk memikirkan di dalam awal Desember itu, hadiah apa yang akan mereka berikan. Mendekati Natal, mereka makin hari, mereka makin memikirkan, makin mengerucut, mereka makin tahu apa yang akan diberikan pada waktu Natal.
Suatu kali belum waktunya mereka saling memberikan kado. Ayah ini ketika pulang dari bekerja, dia kaget. Karena dia melihat di meja tamu itu ada secarik kertas kado yang warnanya kuning keemasan dan mengkilap yang bagus sekali. Dari jauh dia lihat ini sesuatu mengkilap, kena pantulan sinar dari lampu di ruang tamu. Mengkilap, wah ini kayaknya bagus. Dia dekati, ini mahal. Waktu dia melihat kado itu awalnya dia senang karena nampaknya ini kertas kado yang cukup mahal dan mungkin diberikan sebagai hadiah yang istimewa. Tapi dia ingat, keluarganya bukan keluarga yang kaya. Dia sendiri perlu betul-betul mengatur keuangannya untuk memberikan kado untuk istrinya dan untuk 2 orang anaknya. Nah ini ada kertas kado yang mahal, punya siapa? Kalau kertas kado segini mahal, nanti bagaimana dengan isinya? Jangan-jangan orang itu tidak sanggup membeli isinya, dia beli hanya kertas kadonya yang mahal. Maka dari pertamanya dia melihat, dia kagum, lambat laun tapi pasti dia mulai sedih, dia mulai kesal, dan dia mulai marah. Dan ayah ini memanggil anggota keluarganya. Dia mengatakan dan berteriak, ini kertas kado siapa? Ini kertas kado siapa? Karena suaranya begitu keras, tidak biasa ayah ini mengeluarkan suara begitu keras. Istrinya keluar, 2 anaknya keluar. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Kemudian ayah ini mengangkat kertas kado yang mahal itu dan mengatakan, ini kertas kado siapa? Ini kertas kadonya mahal sekali pasti. Papa tahu ini kertas kado yang mahal. Siapa yang beli ini? Kalau kertas kadonya mahal, kalian isi apa kadonya? Apakah kalian punya cukup uang untuk membelikan kadonya? Siapa yang beli kertas kado begini? Pemborosan. Istri dan anak-anaknya bingung, kenapa ayah ini pulang dari kantor, dari bekerja kok marah-marah seperti itu? Apakah salah membeli kertas kado seperti itu? Rupanya anak yang bungsu, dia maju sambil menundukkan kepala. Dia bilang, Papa, saya yang beli kertas kado itu. Ayahnya agak terenyuh melihat ekspresi anaknya yang bungsu. Dia tanya, kamu beli ini pasti mahal bukan? Iya ayah, mahal. Lalu kenapa kamu beli? Kamu jangan main-main di dalam memberikan hadiah Natal kepada keluargamu. Kamu isi apa kadonya? Rahasia Papa. Nanti saja pada waktu Natal. Lalu untuk apa kamu beli kertas kado yang mahal ini? Anak itu diam. Anak itu diam saja. Dia menundukkan kepala, terus dia berkata kepada papahnya. Tapi kertas kado itu untuk bungkus kado untuk Papa. Papa itu kaget. Hah? Untuk Papa? Nadanya mulai melunak. Anak bungsu itu mengatakan, iya Papa, untuk Papa saya berikan kertas kado itu untuk kado untuk Papa. Ya sudah, tapi Papa mau tahu isinya apa nanti. Kamu beli kertas kadonya mahal-mahal, jangan sampai isi kadonya itu murahan ya. Dia taruh, simpan baik-baik kertas kadonya. Dan dia masuk. Papa ini penasaran sebetulnya, mau memberikan kado apa anak itu kepada papanya. Tiba tanggal 24 Desember, malam Natal. Mereka berkumpul di dekat pohon Natal yang tidak terlalu tinggi, pendek pohon Natalnya. Mereka kumpul, berdoa, kemudian mereka makan bersama. Setelah makan bersama mereka mulai saling memberikan kado. Dan betul, si ayah mendapat kado dengan kertas kado yang mahal itu. Dia mendapatkan kadonya, diangkat, kok enteng, ringan. Apa isinya? Jangan-jangan betul dugaan saya, tidak ada isinya. Dia mulai buka pelan-pelan karena sayang, barangkali bisa dipakai tahun depan kertas kado itu. Dia buka pelan-pelan, kemudian dia buka kertas koran yang membungkus nomor 1, nomor 2, ada kertas coklat dia buka, dia sobek, kemudian dusnya dia buka. Dia lihat ke atas, dia goncang-goncang, dia lihat lagi. Dia perhatikan baik-baik, dia masukkan tangannya ke dalam kotak itu. Dia angkat lagi, dia goncang-goncang. Terus dia panggil anak bungsunya. Tidak dipanggil namanya, dia tarik tangannya. Apa isinya nak? Kosong nak. Betul dugaan Papa. Kamu beli kertas kado yang mahal tapi sekarang isinya kosong. Apakah Papa tidak marah melihat seperti ini? Papa sudah menduga kamu tidak akan sanggup beli isinya.
Itu sebabnya papa marah. Pemborosan kamu belikan kertas kado yang mahal. Untuk apa kertas kado itu? Anak itu tertunduk diam. Tadinya dia senang karena dia mendapat dan membuka kado dari mamanya, dari papanya, dari kakaknya. Sekarang papanya marah lagi. Dia diam lagi menundukkan kepala. Papanya pegang dan mulai mencengkeram bahu anak ini. Kenapa kamu lakukan itu? Ini Natal, nak, ini Natal. Anak itu diam dan dia berkata, Papa, apa Papa tidak melihat isi kadonya? Apa ada isi kadonya? Enggak ada, nak. Ada, Papa. Isi kadonya cintaku untuk Papa. Waktu aku membeli kado itu, Pak, aku berdoa Tuhan, aku mencintai Papa. Dan aku berikan hatiku ke dalam kado itu, Pak. Mataku kuberikan di situ. Pikiranku aku masukkan ke situ, Pak. Semua yang aku ada, Pak, aku berikan buat Papa karena aku sayang, aku cinta pada Papa. Kadonya enggak kosong, Pak. Ada sayang aku untuk Papa. Ayah itu diam. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghakiman itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena kita akan menilai segala sesuatu di sekitar kita. Dan kemudian kita menentukan benar salahnya segala sesuatu di sekitar kita. Dan kemudian kita mengucapkan untuk menentukan siapa benar, siapa salah. Dan kemudian kita memberikan atau menetapkan konsekuensinya. Apakah kita marah? Apakah kita menangis? Apakah kita memberikan sanksi atau hukuman? Penghakiman itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat betapa berbahayanya penghakiman itu. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu sekalian, apakah ayat ini hanya berbicara mengenai hubungan dengan sesama? Jangan aku menghakimi karena nanti aku akan dihakimi. Waktu saya menceritakan peristiwa papa dan anak itu, mungkin dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, ada perasaan-perasaan tertentu yang juga sebetulnya menghakimi ayah itu. Menghakimi anak itu. Dan mungkin bisa saja Bapak Ibu mengatakan, oh itu papahnya saja yang cepat marah. Mungkin kita bisa mengatakan, oh anaknya saja yang terlalu puitis, terlalu melankolis misalnya. Kita bisa menghakimi dan menjatuhkan konsekuensi untuk mereka. Apakah itu sekedar antara sesama? Kalau kita membaca konteks dari Matius pasal yang ke-7 di dalam rangkaian khotbah di bukit, tidak bisa dilepaskan dari Matius pasal yang ke-5, ucapan berbahagia. Tidak bisa dilepaskan dari Matius pasal yang ke-6, doa Bapa kami. Dan baru kemudian Tuhan Yesus bicara mengenai jangan menghakimi. Demikian pula Roma pasal yang ke-14 tadi. Tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Yaitu relasi kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Injil Matius pasal yang ke-5 di dalam ucapan berbahagia. Itu memiliki satu pengertian, satu penghayatan. Ucapan bahagia itu Tuhan memberikan kebahagiaan, lebih tepat berkat, diberkatilah orang yang kondisinya adalah di hadapan Tuhan. Dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah, itu diberkati. Itu berbahagia. Orang yang berduka cita. Orang yang lemah lembut, orang yang murah hatinya, orang yang membawa damai. Dan berita ini diberkati, ucapan bahagia dan ucapan diberkati ini ada hubungan dengan pasal yang ke-6, doa Bapa kami, yang mengatakan dikuduskanlah namamu, dimuliakan, dikhususkanlah namamu ya Tuhan. Yang kemudian dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nada yang disampaikan, message atau berita yang disampaikan di dalam ucapan berbahagia dan di dalam doa Bapa kami itu sama Bapak Ibu sekalian. Diberkati dan berbahagialah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang memahami kondisinya itu sangat berdosa dan membutuhkan Tuhan, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa anugerah Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, dan yang kemudian yang membawa damai, yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Matius 5-7 khotbah di bukit merupakan gema daripada perjanjian Allah dengan umatnya di dalam perjanjian lama. Allah memberikan anugerah kepada umatnya
umat itu menerima anugerah dari Allah, kemudian menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Itu sebabnya di dalam perjanjian Allah dengan orang Israel terkandung satu pesan di situ. Melalui engkau semua bangsa di muka bumi ini mendapatkan berkat. Itu sebabnya setelah pengajaran mengenai ucapan bahagia, Tuhan mengatakan, engkaulah garam dunia. Engkaulah terang dunia. Artinya setelah kita menerima anugerah keselamatan yang kekal dari Tuhan, mari kita membawa damai. Mari kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Begitu pula surat Roma pasal yang ke-14. Dikatakan di situ, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Pada ayat yang ke-7. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Penghakiman itu bukan cuma tidak lepas dari semua sisi kehidupan kita. Penghakiman itu bukan cuma bahaya karena menunjukkan dosa kita. Justru menampilkan dan mendemonstrasikan dosa kita di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tapi penghakiman itu berbahaya. Atau penghakiman itu mesti kita pikirkan secara mendalam. Karena ada relasinya dengan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika kita menghakimi sesama kita, apakah kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini? Ketika kita menetapkan satu konsekuensi sanksi kepada orang lain, apakah kita sedang membawa damai? Apakah kita sedang menunjukkan aku adalah orang yang sedang menerima belas kasihan dari Tuhan dan aku akan memberikan belas kasihan itu kepada orang sekitarku? Penghakiman kepada orang lain bukan sekedar relasi horizontal. Tetapi aku sudah menerima anugerah dari Tuhan dan aku mesti menghadirkan anugerah itu bagi orang-orang di sekitarku. Itu sebabnya jangan menghakimi. Sebab penghakiman itu menampilkan dosa dan bukan kerajaan Allah. Dan misi kita di dalam dunia ini setelah menerima anugerah Tuhan adalah menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Penghakiman tidak menghadirkan kerajaan Allah. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang secara hak undang-undang memang dia diperbolehkan dan mendapat hak untuk menghakimi? Maka firman Tuhan akan menjawab dengan jelas. Kalaupun kita memiliki hak berdasarkan undang-undang untuk menjatuhkan penghakiman dan penghukuman, ingat, kita menjatuhkan penghakiman dan penghukuman untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Hakimilah dengan adil dan benar. Bukan berdasarkan sentimen pribadi. Bukan untuk membalas dendam. Karena ingat, itu menunjukkan dan menampilkan dosa kita. Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita adalah alat untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi keluarga kita. Pada waktu istri kita bersalah, atau suami kita bersalah, mertua atau menantu kita bersalah, rekan sesama majelis kita bersalah, otomatis di dalam pikiran kita mulai menilai dan menghakimi mereka. Tapi mari kemudian kita berhenti sejenak. Mari kita berpikir terhadap orang-orang rekan yang seperti ini. Aku yang sudah menerima anugerah Tuhan, apa yang mesti aku lakukan kepada mereka supaya di dalam kesalahan mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran kerajaan Allah melalui aku. Minimal kita mendoakan mereka. Minimal ketika kita menunjukkan kesalahan mereka, kita tidak sedang meninggikan diri kita terhadap mereka. Minimal ketika kita menegur mereka, itu bukan kita sedang menutupi dosa kita. Ketika kita mengevaluasi orang lain, kita bukan sedang membalas dendam. Mumpung ada waktunya, maka aku menjatuhkan hukuman untuk orang itu. Tidak. Hadirkan keadilan. Hadirkan kebenaran. Hadirkan kasih. Maka melalui kita, kerajaan Allah akan nyata di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon anugerah-Mu
untuk melihat nilai-nilai penghakiman ini secara benar, yaitu di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami begitu mudah menghakimi kemudian menghukum orang lain. Dan di balik itu sebetulnya kami sedang menyembunyikan kesalahan kami sendiri. Sebetulnya kami sedang menyombongkan diri, meninggikan diri bagi mereka. Seolah-olah kami lebih saleh. Ampuni karena dengan sikap begitu Tuhan, kami sedang mendemonstrasikan dosa kami. Padahal seharusnya kami mendemonstrasikan kerajaan Allah bagi orang-orang sekitar kami. Maka saat ini Tuhan kami mohon ampunilah kami. Bimbinglah kami. Ajarlah kami. Sehingga sungguh lewat kasih, keadilan, kebenaran, pengampunan, kata-kata yang tepat, kami menghadirkan kerajaan-Mu bagi keluarga kami ya Tuhan. Bagi gereja kami, bagi tempat kerja kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kita sekalian. Saat ini kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan pada kita, saat ini kita akan serahkan melalui persembahan kita. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu Betapa Besar Kasih Tuhan. Kasih yang besar, berkat-Nya limpah, Dia rela mati, selamatkan kita. Kasih yang besar, berkat-Nya limpah, patut ku kenang dan bersyukur. Betapa tingginya, betapa kekalnya. Betapa tingginya, betapa kekalnya, kasih-Nya Yesus tak terkira, kekal selamanya, tak terukur lebarnya, kasih-Nya Yesus. Kasih yang besar. Kasih yang besar, berkat-Nya limpah, Dia rela mati, selamatkan kita. Kasih yang besar, berkat-Nya limpah, patut ku kenang dan bersyukur. Betapa tingginya, betapa lekarnya, kasih-Nya Yesus tak terkira, takkan selamanya, tak terukur lebarnya, kasih-Nya Yesus tak terhingga. Betapa tingginya, betapa kekalnya, kasih-Nya Yesus tak terkira, kekal selamanya, tak terukur lebarnya, kasih-Nya Yesus tak terhingga. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa persembahan.
Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Kami boleh melewati hari-hari kami dengan pimpinan-Mu. Dan kami boleh mengucapkan syukur Engkau cukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak berkekurangan. Saat ini Tuhan, kami menghampiri-Mu Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami, apa yang kami persembahkan ini Tuhan, boleh menjadi yang terbaik Tuhan, yang boleh kami berikan. Dan Tuhan memberkati, biarlah persembahan ini boleh dipakai Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, Engkau memberkati persembahan ini, dan berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami berikutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan segera menutup untuk kebaktian. Pada hari ini kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh kembali menjalani kehidupan kita di hari-hari yang Tuhan berikan. Biarlah kita boleh tetap menjaga hati hidup kita dan menjaga kesaksian kita dimanapun Tuhan tempatkan. Sekarang arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memampukan saudara sekalian untuk menjaga hidup dan membawa kesaksian dimanapun engkau berada, memuliakan nama-Nya, mulai hari ini sampai kita kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali bersaat teduh. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan warta gereja. Ibadah untuk minggu depan akan dilaksanakan tetap secara online dan akan dilayani oleh gereja kita dengan pembicara Bapak Randy Prayudi Lengkong. Sekian untuk warta pada hari ini. Tetap di rumah saja, kalau keluar pakai masker, dan jauhi kerumunan. Terima kasih.